Mata ini yang biasa kita sering pakai untuk melihat. Kalau kita fungsinya mata dalam Al-Quran yang kemarin kita bahas, kita tidak pakai dengan sesuatu yang benar, maka berarti teman-teman sedang menzolimi diri matanya teman-teman. Gitu ya. Ketika membasuh wajah, otomatis mata yang pernah melihat maksiat, air wudhu jatuh ke lantai, itu menggugurkan dosa. Fagsilu wujuhakum, ambil air, kita basuh mulai dari atas nih. Dibasuh, airnya nggak dibuang ke air ke bawah ya, ditadangin, dibasuh. Telunjuk, bersihkan ini. Ibu jari sampai ke sini dibersihkan. Kalau ada jenggot nih para laki-laki, diselai jenggotnya sampai terkena bagian ininya air wudhu. Ya. Fagsilu wujuhakum. Yang kedua ya. Wa aidiakum ilal marafiq. Yang ketiga, ini surat Al-Maidah di ayat ke-6. Ketika teman-teman ada gayung cuma disiram, ada selang cuma diginiin aja airnya, bagaimana caranya sholat mau dijawab doanya? Wudunya aja asal-asalan. Gimana pengen khusyuk? Wudunya aja suka-sukanya. Ya. Ulang basuh muka. Ambil air. Dari atas ini kan muka nih. Ini dibersihkan ini. Ibu jari di belakang daun telinga. Kalau ada jenggot diselai. Semua harus terbasuh. Satu kali sebenarnya basuhan wudu itu boleh. Akan tetapi, kenapa sampai 3 kali? Khawatir ada yang tidak terbasuh. Ya, oke? Oke. Nanti saya akan kasih dalilnya kenapa kita berwudu. Wa aidiakum ilal marafiq. Kita basuh tangan. Ini marafiq namanya nih. Jangan cuma dikasih begini. Kalau kakak wudunya cuma begini aja, nanti akan terjadi yang namanya munkar. Oke, munkar itu urusan akal sama urusan perut. Kalau pengen mencuri ya mencuri aja. Kalau pengen ngezina aja, makanya wudu diperbaiki. Ya, oke. Sampai marofik ya. Dan ini jari-jari itu kalau ada cincin, putar-putar Kak. Kalau perlu kebasuh semuanya. Kepala nanti. Ini baru sampai di sini. Kalau pakai gayung, tadangin di sini. Oke? Baru kakak basuh sampai di sini. Kalau pakai gayung, tuang gayungnya, basuh yang buat muka. Oke? Gini ya. Marofik. Diselai-selai di bagian sininya. Kalau ada kuku memang sebaiknya harus dipotong. Kakak kasih aja ke air. Begitu pula yang kiri. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ini ada kaitannya tentang nanti ketika kalian dikumpulkan di padang mahsyar yang orang-orang pada keringetan. Karena kalian menjaga wudunya, kalian bisa mendapatkan hisapan dari tangan kanan. Minta sama Allah sejak wudu dari sekarang. Oke? Kalau yang kiri, wala tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i zahri. Punya harapan kita. Ya Allah, jangan sampai ketika kita dihisap nanti dikumpulin orang-orang pada keringetan karena saking takutnya melihat api neraka dalam pusaran itu. Tolong jangan sampai saya mendapatkan catatan apa yang saya kerjakan selama di dunia dari tangan kiri, ya Allah, jangan. Wala min wara'i zahri, dan jangan pula dari belakang punggung. Gitu ya. Nah, kalau wajah itu Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, putihkan wajahku. Artinya beri cahaya pada wajahku. Kalau memang ketika saya mau mendaftarkan melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, atau saya pengen ngelamar orang, wajah saya tolong perilakunya jadi baik ya Allah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Dan ketika nanti di hari kiamat, jangan sampai ya Allah wajah saya nih hitam legam. Kalau ada orang yang menjaga wudu Kak, Masya Allah Ta'ala, ngajak ngobrol orang itu enak. Karena memang orang yang menjaga wudu itu berusaha dia perilakunya baik. Oke ya.
wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Allah punya sifat al-adal dalam Asmaul Husna. Punya sifat yang maha adil. Maka orang yang kepalanya botak belum tentu punya rambut. Yang punya rambut udah pasti ada kepalanya. Itu. Yang dibasuh adalah kepala, bukan rambut. Yang dibasuh kepala, bukan rambut. Oke? Sekarang saya ngebahas tentang ini ya, Kak. Kenapa saya bilang yuk perbaiki sholat? Yuk perbaiki sholat, agar ketika kamu pengen cari rezeki, kamu mau nagih utang, kamu pengen punya rezeki, atau kamu pengen ngebayar utang itu, Allah kasih kemudahan. Makanya dengarkan prakteknya ini. Ya, kakak pengen nagih utang kan? Kakak sejahtera. Dari tadi pertanyaannya berikut-berikut. Pengen dikasih kemudahan kan dalam kehidupan? Pengen dikasih rizkinya yang halal berkah kan? Yuk kita perbaiki sholatnya. Dalilnya udah saya kasih waktu praktek kemarin. Ya, muka itu keseluruhan, Kak. Muka ini keseluruhan. Kita basuh. Oke? Ketika teman-teman membasuh kepala, bukan rambut. Wamsahu biru'usikum. Ambil air, hempas airnya ke bumi, yang dibasuh kepala dari atas sampai ke bawah, dari bawah tarik lagi ke atas sampai dengan meresap air wudhunya. Kenapa kepala kita basuh, Kak? Kalau teman-teman suka nanya, suami saya emosian, saya suka marah-marah bulu, gimana caranya biar nggak suka marah-marah? Wamsahu biru'usikum, kepala kalian basuh. Karena di bagian kepala itu ada otak. Ketika otak itu kakak ajak kompromi dengan bahasa ayat Al-Quran, Masya Allah, Kak, akan meredakan segala emosi yang terjadi. Kesel sama anak, wudu. Kesel sama suami, wudu. Dizolimi, disakiti, wudu. Mungkin terlihat simpel menurut teman-teman. Kalau wudunya benar, itu akan menggugurkan dosa. Air yang jatuh, rontok sama itu menggugurkan dosa. Oke? Wamsahu biru'usikum. Ini yang harus ya dalam surat Al-Maidah di ayat ke-6. Terus kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau perempuan gitu juga, Kak, gini. Ketika kita dalam posisi perempuan itu sama, Kak, harus kepala. Mungkin. Ya, Kak, kalau teman-teman di luaran nggak mau buka jilbab, maka ketika jalan-jalan jangan pakai jilbab yang ribet. Pakai jilbab yang simple, yang bisa kita tempelin air wudhu itu di bagian kepala. Walaupun cuma sekedar, yang penting di bagian kepala kakak pakein. Agak ditarik sedikit ke depan kerudungnya. Nah, gitu ya, kepala. Siapa yang pengen rezekinya baik, rezekinya lancar, dikasih kemudahan dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Sebelum sholat kan kita otomatis wudhu. Nah, wudhu ini akan membuat sholat kita itu akan khusyuk. Ya, Kak? Ini lagi dipraktekin. Kalau saya ulang lagi nanti nggak akan selesai-selesai. Didengarkan saja ya teman-teman ya. Oke? Nah, teman-teman yang sudah mengetahuinya, kasih paham aja kalau ada pertanyaan. Oke? Kalau perempuan yang rambutnya panjang, kalau ditarik ke belakang nanti berantakan, izin saya sampaikan. Yang dibasuh kepala bukan rambut. Kakak basuh, ambil air, hempas airnya, ditempelkan di bagian kepala, yang penting tersentuh dengan air wudhu. Jadi kakak jangan langsung tarik ke depan begini, terjadi kunti. Dari sini diginiin, dikasih gini. Ya. Oke, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki. Ketika kaki dibasuh, ya, ka'bain itu ini, mata kaki. Sama seperti tangan. Jangan sekedar dikasih air aja. Agar kaki kita itu berfungsi sesuai fungsinya untuk bisa melangkah ke jalan yang benar. Dibasuh, diselai-selai, kalau ada ini dibersihkan. Ya, Kak? Membasuh muka itu, ininya dibersihkan di bagian ibu ininya, telunjuknya. Lalu ibu jarinya di bagian belakang daun telinganya ini. Nah, karena ini bagian muka semuanya. Bagian muka. Ya. Oke? Dalilnya dalam surah ke-10 di ayat ke-5.
Wudu itu asal katanya du'un. Ziyadatul huruf, menambah huruf, di depannya wawu, di atasnya domah, lalu di setelah domah itu biasa mengikuti. Du'un, wudu'un. Ziyadatul huruf menambah makna, menambah arti. Du'un, artinya cahaya. Du'un, artinya perilaku. Du'un, artinya tingkah, attitude. Siapa yang selalu menjaga wudunya, maka sifat dan sikapnya akan tertata. Gak mungkin orang yang rajin wudu minum pakai tangan kiri. Gak mungkin orang yang rajin wudu makannya jalan atau berdiri. Gak mungkin orang yang rajin wudu itu dia malas melakukan kebaikan. Karena akan terjaga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan di surat Al-Maidah di ayat ke-6 yang tadi saya bahas, itu yang wajib kalian basuh. Yang lainnya sunnah kita mendapat pahala. Yang lainnya sunnah kita dapat pahala. Ya. Tangan kiri 3 kali. Sebenarnya untuk basuhan 1 kali diperbolehkan. Akan tetapi, ketika ada yang tidak terbasuh, maka disuruhnya sampai 3 kali. Gitu ya, dibasuh. Dibasuh. Nah, jangan asal disiram. Jangan asal disiram. Gitu ya. Siapa yang pengen tenang, siapa yang pengen ikhlas, perbaiki sholatnya. Ini akan saya bahas. Ini baru wudu. Ya, bab wudu ini udah. Intinya, dari sebelum wudu udah saya sampaikan. Jangan wudu pakai handuk. Jangan wudu nggak pakai CD. Jangan wudu nggak pakai BA. Kita mau menghadap Allah. Lihat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Udah ngasih banyak sama kita. Kita kasih balik ke Allah supaya kita dapat apa yang kita mau. Ya. Oke? Makanya kalau jalan-jalan di luar jangan pakai kerudungnya yang ribet. Pakai kerudung yang selep. Ini bisa basuh telinganya itu dari dalam. Kalau emang nggak mau dibuka semuanya. Atau kerudung yang bisa ditarik begini, agak melar dikit. Bisa buat basuh kepala. Gitu. Ya. Oke. Surat Al-Maidah sudah ya, sama surah ke-10 di ayat ke-5 tentang wudu. Nanti tuh orang yang menjaga wudunya, seperti dikatakan dalam Al-Quran itu, kan kita dibangkitkan nih, kata surat Al-Kahfi. Hari kebangkitan itu ada di surat Al-Qiyamah dan surat Al-Waqiah. Nah, ketika dibangkitkan di surat Al-Kahfi itu, dibangkitkan lalu dibarisin, nanti kata Nabi begini, Aina ummati, mana umatku, min atharil wudu, yang selalu menjaga wudunya. Dia akan bercahaya tuh Kak. Bercahaya, orang yang menjaga wudu itu akan bercahaya. Ya. Cahaya perilaku, cahaya kebaikan itu akan terbawa terus menerus. Setelah berwudu kita baca doa ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, sampai terakhir. May yatawadda, siapa yang berwudu, wa yubdi'u, dia prepare sebelum wudu. Au yusbihu, dan dia menyempurnakan wudu seperti yang tadi saya sampaikan, tadi ada wajibnya, ada sunnahnya. Au yusbihu wa yaqulu, lalu dia berkata, berdoa. Doa selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, sampai akhir. Faqila lahu, dikatakan baginda, udkhilu ilal jannah, akan Allah masukkan ke dalam syurga, min ayyima syi'ta, dari pintu mana yang Allah kehendaki, yang kalian kehendaki ketika wudunya benar. Ketika wudunya benar. Gimana caranya biar sholatnya khusyuk? Perbaiki wudunya. Perbaiki wudunya. Jadi ada prepare-nya tuh. Itu dalilnya begitu. Ada prepare-nya, ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Jangan pakai handuk, pakai bajunya yang bersih. Ini kadang suka komen, saya udah sering sholat kok doa saya nggak dijawab-jawab. Siapa yang pengen doanya gampang dijawab, perbaiki sholatnya. Otomatis kalau orang sholat pasti wudu kan. Nah, wudunya kita juga jangan sampai kita sholat hanya sekedar nonggang-nonggeng, olahraga itu namanya. Dari segi kesehatan dapat, tapi dari segi kita mau ngobrol, sholat itu saatnya kita ngobrol sama Allah. Doa, doa, ketenangan dapat. Sudah sering saya sampaikan dalam ayat Al-Qur'annya, ya. Oke, kita bahas sekarang Al-Quran.
Orang wudhu itu bukan cuma menggugurkan dosa, tapi meringankan hal-hal yang sering emosi, itu wudhu. Bahkan dokter yang mengatakan dalam kitab yang saya baca, beruntung umat Islam punya energi positif berupa wudhu. Kenapa? Meremajakan sel kulit mati. Bayangin tuh. Dengan membasuh wajah aja dia udah kena pijatan. Pijatan ringan buat wajah. Ya, sebaiknya jangan pakai handuk. Gitu ya. Oke. Ini mau lanjut atau enggak nih? Lanjut ya. Lanjut apa enggak? Jangan-jangan tidur lagi. Saya ditinggalin tidur, kan bahaya kalau saya ditinggalin tidur. Nggak ditinggalin tidur ya. Masalahnya pasti tadi malam nih pada nongkrong-nongkrong kan sama keluarga. Ya kan? Lanjut dong Mi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah tadi saya masak sambil dengerin, gak apa-apa. Wudhu tadi udah sampai selesai ya. Sekarang saya pengen ngebahas ke praktek sholatnya. Ketika teman-teman mau sholat, jangan sampai nggak pakai baju. Jangan sampai nggak pakai BA. Kalau nggak pakai BA, begitu ruku, itu pepaya mau digantung di mana? Untung malaikat sama Allah nggak diciptain punya hasrat. Saya sering banget dapat komenan, Bun, saya kalau sholat, ya kan gerah nih. Saya cuma pakai mukena aja katanya. Kalau saya pakai mukena, kan saya gerah, saya taruh tuh kipas angin di depan muka saya, kata dia. Dan terus kalau takbir bagaimana? Allah, keangkat tuh mukenanya. Untung tuh itu malaikat sama Allah nggak diciptakan tuh nggak punya nepsong. Ya kan? Nah, ini yang komen-komen suka nggak pakai BA, nggak pakai CD, berbahaya. Belum lagi kalau nggak pakai CD, begitu merosot pas ketarik sama kaki tuh kain sholatnya. Nah, pas sujud kelihatan itu semangka, kan bahaya. Apalagi kalau misalnya laki-laki pakai kain sarung, nggak pakai CD, tuh gantungan kunci, gondal-gandul itu bahaya. Ya, oke. Jangan pakai mukena yang tipis. Kita mau menghadap Allah. Pakai mukena yang tipis. Sholat di masjid, bapak-bapak tulisannya di belakang, janda bolong. Di belakangnya lagi makmum, Allah, dia baca tulisannya janda bolong. Tadi keinget tuh sama tetangganya yang janda. Nggak boleh, pakai bajunya yang putih. Laki-laki, nggak usah pakai ada tulis-tulisan. Mau warna apa juga, jangan ada tulisan. Ya. Nah. Intinya Kak, kita tuh terhadap malaikat itu Allah perintahkan mencatat amalan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau teman-teman usahakan jangan sampai ketika sholat nggak pakai CD, nanti pepayanya mau digantung di leher apa di mana kan bingung. Oke? Jangan nggak pakai CD nih bapak-bapak sama ibu-ibu, kebiasaan. Biar lega, nggak ada, biar pakai aja dulu buat sholat. Mau lega-lega, gerah Mi, nggak ada, pakai gerah-gerah. Ya, kenapa? Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu cinta dengan yang indah. Bayangkan ketika kalian nggak pakai CD, nggak pakai BA, ngaca, indah apa nggak dilihat? Ngaca, indah apa nggak dilihat? Allah cinta sama yang indah. Terus kakak nggak pakai CD, nggak pakai BA, nggak indah. Apalagi kalau udah melahirkan, serem tuh. Ada hutan, ada gunung berbelok-belok, innalillahi. Udah tutup, malu, ya, oke. Punya baju khusus buat sholat.
Ya. Ah, saya nggak pakai CD, Mi, karena udah tua. Apalagi kalau udah tua, Kak, makin serem nanti malaikat ngelihatnya. Gini ya, Kak. Kalau pengen dicintai sama Allah, Kakak pengen dicintain sama Allah, cintai diri kita sendiri dengan menjaga adab kita terhadap diri dan terhadap pencipta. Bisa difahami ya? Oke? Hargai diri sendiri sebagai perilaku kita karena kita sudah berwudu. Ya? Oke, kalau pengen akhlaknya baik, pengen perilakunya baik, yuk innallaha jamilun. Oke, rapi. Di giliran mau kondangan, coba mau kondangan prepare CD-nya yang mana ya? Bajunya yang mana ya? Harus matching nih sama tas. Itu dunia. Kita mau menghadap Allah, ya. Sholat pakai daster khusus buat sholat boleh, Kak? Ya. Ganti CD-nya yang bersih. Oke? Pakai baju tapi nggak pakai daleman. Sama coba waktu ruku. Tuh pepaya ngegantung. Nggak pakai daleman. Nggak enak, kita harus jaga adab kita kepada Allah ya. Oke? Pahami. Kita harus punya adab buat diri kita dan juga buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai panty liner ya, Kak, kalau di kantor Kakak udah kotor, ganti buang. Ganti buang, ya. Kalau udah kotor ganti buang. Ingat, tadi saya udah bilang dalilnya nih yang kemarin. Kalau pengen cepat terkabul doa, perbaiki sholatnya. Kalau pengen dikasih rejeki yang berkah, dikasih sholatnya perbaiki. Kayak pengen dikasih kemudahan, perbaiki sholatnya. Yuk kita sama-sama perbaiki sholatnya. Sama-sama ya. Pepayanya kecil. Iket aja pakai tali rapia tuh pepaya. Ya Kak? Bisa-bisanya tutup pepaya bilang kecil. Biar kecil juga itu pepaya. Oke? Nah. Saya jarang pakai dalaman, Mi, kalau sholat saat ini. Yuk. Gini, Kak. Ajal nggak ada, Allah tahu, kita nggak tahu ajal itu akan kapan menjemput. Ini bulan Rajab ini, Kak. Bulan saatnya kita introspeksi. Dari segi kita berwudu yang asal-asalan. Dari segi kita sholat yang suka-suka kita. Saatnya introspeksi. Karena Rajab itu adalah gerbang pintu menuju Ramadan. Siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rajab, pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang melakukan maksiat di bulan Rajab, dosanya 2 kali lipat. Ibnu Abbas said. Ya, oke? Nah, kita lanjut, Kak. Sebelum kita sholat, siapa yang suka ngajak kita sholat? Coba, saya pengen tahu jawabannya. Bukan sholat apa pakai panty liner, Kak. Bisa jadi kakak tuh lagi di kantor, nggak bawa CD berlebihan, khawatir celananya kotor, dan tidak jadi untuk sholat. Kan kalau panty liner bisa dipakai sekali pakai terus buang. Gitu ya. Oke, yang ngajak kita azan ya. Hati yang ngajak kita. Ngajak kita sholat hati. Yang ngajak sholat saya. Diri kita sendiri. Azan. Oke. Jawabannya semua benar. Tapi di sini ada yang namanya waktu. Yaitu dipanggil sama muadzin yang Allah perintahkan di setiap waktunya. Nanti saya akan kasih tahu dalam Al-Quran kenapa kita ada waktu sholat subuh. Siapa yang nyuruh sholat zuhur? Siapa? Di mana? Ada dalam Al-Quran? Ada. Semua ada. Oke? Nah, ketika muadzin berkumandang, muadzin itu asal kata dari udhunun. Udhunun tuh telinga. Kalau punya telinga, muadzin lagi berkumandang, dengerin. Kenapa? Pertama dapat pahala. Yang kedua, hayya 'alas shalah. Segera sholat, kata dia. Karena dia udah ngajak tuh. Udah tinggalin masakannya, tinggalin anaknya dulu sebentaran gitu. Ngobrolnya tinggalin. Lagi nongkrong udah azan, tinggalin semuanya. Kenapa? Hayya 'alal falah. Karena orang yang sholat pasti akan cepetan kejar keberuntunganmu. Muazin udah ngasih tahu tuh. Kamu bakalan beruntung
Kalau kamu tinggalin urusan dunia, kejar akhiratmu. Itu dari muadzin aja kita udah dapat pahala ngedengerin. Main HP, tinggalin dulu. Tinggalin HP, itu dunia. Pernah ngelihat muka saya pada saat live streaming ada suara adzan saya di muka saya? Dia ada di sini? Gak pernah. Jadi ketika waktunya adzan sekalipun, saya akan tinggalkan urusan handphone. Karena ini cuma dunia. Jadi di layar saya nggak ada muka saya saat adzan. Ya. Oke, kita ngebahas tentang wudhu dan sholat dulu ya, Kak. Nanti untuk yang lainnya. Oke? Oke. Ketika muadzin sudah mengatakan, Kakak boleh buka surah ke An-Nisa di ayat 103. Faqimus shalah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya udah ditentukan sama Allah. Oke? Waktu sholat itu sudah ditentukan dalam Al-Quran di surah keempat di ayat 103. Gitu ya. Itu belum mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya aja sudah Allah tentukan. Ada dalam Al-Quran di surah keempat di ayat 103. Oke, ketika kita mau sholat, ada yang namanya gerakan takbir. Gerakan bacaan Al-Fatihah. Ini yang gak boleh kalian skip. Takbir, Al-Fatihah, At-tahiyat al-akhir itu sholawat Ibrahimiyah, salam. Ya. Wudhu jangan pakai handuk. Oke? Mungkin kakak terlambat masuk ini. Kita lanjut ya, Kak. Oke. Ketika kita mau sholat, itu kita takbir. Coba takbirnya teman-teman gimana? Kita gerakannya dulu ya. Oke, waktunya dulu berarti ya, kita mau kuta. Waktunya dulu ya. Saya akan kasih paham waktunya dulu. Oke. Umi, suami saya kalau sholat maghrib di rumah, azan maghrib belum selesai, suami udah mulai sholat. Gini Kak, mendengarkan suara muadzin, adzan, itu kita dapat pahala. Karena kita tuh disuruh dengerin, Allah tuh tahu kita tuh banyak banget, punya banyak salah dan dosa. Maka kata Allah, yuk dengerin yang sunnah-sunnah. Supaya kita tumpukin kesalahan yang dosa-dosa itu, kita tutup dengan kebaikan. Kalau habis mandi pakai anduk, lanjut wudhu, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kakak mau melaksanakan itu, kita punya adab kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencintai yang indah. Kalau kakak wudhu pakai handuk, indah nggak dipandangnya di hadapan Allah? Tentu tidak, karena itu adalah aurat. Ya. Oke, kita lanjut. Sholat subuh. Sholat subuh itu dianjurkan dalam Al-Quran. Ya Kak, siapa yang nyuruh sholat subuh? Saya pernah dengar video seseorang dari Nonis ya Kak. Dia mengatakan begini. Umat Islam itu nonggang-nonggeng, dia bilang. Sholat, siapa yang nyuruh dia sholat? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Emang ada dalam Al-Quran? Ada. Semua ada dalam Al-Quran. Ya, kakak bisa scroll itu, cari itu. Orang-orang yang berkata begitu, entah udah ke-ban atau belum. Sholat duduk sama Kak, boleh. Kalau sakit ya. Jadi kalau habis selesai mandi, dielap, pakai baju yang terbaik mau menghadap Allah. Entah pakai daster, yang penting bersih dari najis. Oke, kalau belum masuk waktu, tadi saya sudah sampaikan, waktu udah ditentukan. Waqimis shalah, innas sholata kanat. Sudah ditentukan waktunya. Jadi sesuai dengan waktu ketika sholat. Belum masuk asar kok udah sholat, alasannya apa? Perjalanan. Oke, dengarkan baik-baik ya. Iya. Kalian boleh buka di surah ke-24, di ayat ke-58, yaitu surat An-Nur. Itu adalah perintah sholat subuh. Sholat subuh. Ada dalam Al-Quran. Boleh dibuka di surah ke-24. Di surah An-Nur di ayat 58. Oke? Oke gini Kak. Kalau kakak memang ada pekerjaan, ada pasien. Ya. Oke? Kakak boleh sholat 5 menit aja. Bisa gantian sama yang lain.
sibuknya di dunia berbeda dengan urusan akhirat. Kalau bisa minta tolong sama yang lain, kakak lakukan sholat sebentar, itu bisa dilakukan. Oke kak? Atau kalau memang tidak ada orang lain lagi, kakak boleh sholatnya itu kakak jamak antara zuhur sama asar. Gitu ya. Oke, zuhur sama asar kakak jamak. Karena memang keadaan pasiennya kakak, gitu ya. Oke. Waktu sholat subuh udah saya sampaikan tadi dalam Al-Quran. Kenapa kita disuruh sholat subuh? Karena dengan sholat subuh, hormon kortisol atau hormon aktivitas kita itu sedang meningkat. Sebelum kita beraktivitas, kata Allah, gerakan dulu seluruh tubuhmu agar meregangkan peraliran darah itu kembali normal. Meregangkan seluruh tubuh kakak. Dengan cara, yuk sholat subuhnya tepat waktu. Gitu ya. Jadi sebelum kita beraktivitas, kata Allah, gerakan tubuhmu. Kalau nggak sempat olahraga, Allah siapkan yang namanya sholat subuh. Supaya nanti ketika aktivitas, otak kita bisa bekerja dan berpikir dengan baik. Gitu ya. Oke. Karena di waktu pagi itu kita kan butuh olahraga. Jadi sama Allah itu untuk mencairkan endapan lemak dalam tubuh. Ketika kita sholat subuh tadi, itu endapan lemak dalam tubuh itu akan bergeser kanan kiri. Maka gerakan dengan sholat. Ya. Oke. Oke. Jangan terlalu sering kesiangan. Kalau kesiangan kakak boleh lakukan langsung aja sholatnya. Kalau ketowel suami, wudu batal kak. Madhab Imam Syafi'i. Niat wudu itu kapan? Niat wudu itu ketika kita sebelum membasuh. Atau ketika kita pas lagi membasuh tangan. Gitu ya. Oke. Sekarang waktunya sholat zuhur. Siapa yang nyuruh? Al-Quran kak. Surat Al-Isra di surat ke-17. Di ayat ke-78. Lalu diperkuat di surah Rum. Surah ke-30 di ayat 18. Jadi perintah sholat zuhur itu Allah yang memerintahkan. Udah lagi siang, aktivitas dari pagi sampai dengan zuhur, disuruh sholat lagi. Kan ada yang suka ngeluh gitu ya. Males banget dah ya Allah. Nah, kenapa kita disuruh sholat zuhur? Hormon kortisol itu kan mulai berkurang. Hormon aktivitas dari pagi ke siang itu kan udah mulai berkurang. Sampai kadarnya udah yang paling rendah. Akibatnya manusia merasa lelah. Karena ada tekanan pekerjaan. Dia membutuhkan istirahat. Kata Allah, istirahat jantung dan otak terbaik untuk seluruh sistem metabolisme tubuh dengan gerakan sholat zuhur. Dengan gerakan sholat zuhur. Ya. Jadi gerakan sholat zuhur itu akan meningkatkan jantung, otak, seluruh sistem metabolisme tubuh, istirahatnya dengan indah. Kalau anak susah disuruh sholat, yuk perbaiki sholat orang tuanya. Maka nanti Allah akan perbaiki cara anak itu sholat. Tanpa harus kita tegur. Cukup kita doakan dalam sholat. Dalilnya kemarin sudah kita bahas sampai 3 hari berulang-ulang. Ya, selama saya live streaming 3 hari berulang-ulang, saya ulang. Kalau pengen rezeki lancar, perbaiki sholat. Kalau pengen dikasih kemudahan, perbaiki sholat. Kalau pengen dikasih tenang, perbaiki sholat. Saya sudah kasih dalilnya dalam Al-Quran. 3 hari berturut-turut saya live streaming tentang itu. Ya. Mau bapaknya, mau ibunya yang gak sholat, perbaiki sholat orang tua atau anaknya. Doakan. Sekarang masuk waktu asar. Waktu asar kakak buka surah Qaf. Surah Qaf itu ada di surah ke-50. Di ayat 39. Itu perintah sholat asar. Ya. Ada juga di surat Ar-Rum, surah ke-30 di ayat 18. Waktu asar itu saatnya mengembalikan tubuh. Pada semangat sekali lagi. Udah lemes tuh. Udah mulai lemes sore. Gimana caranya biar meningkatkan kadar adrenalin yang udah lemes tadi?
gerakan tubuh kita. Jantung, metabolisme, itu bisa kembali lagi, Kak. Bisa kembali kerja normal itu jantung kita. Sholat asar. Maka Allah ciptakan sholat asar. Ya, oke? Kalau kita sholat asar, Kak, kenapa kita disuruh sholat asar? Untuk terhindar yang namanya shock. Atau sering keterkejutan. Shock. Karena aktivitas kita dari pagi, zuhur, sampai asar. Maka kata Allah, gerakan tubuhmu dengan cara gerakan sholat. Maka jantung kakak yang tadinya nggak beres normal. Metabolisme kakak yang nggak normal jadi normal. Itu fungsi sholat asar. Oke? Oke. Sekarang sholat maghrib. Udah ngantuk. Capek banget. Capek di perjalanan. Capek banget ya Allah. Nah, kadang ada yang suka gitu kan. Oke. Sholat maghrib itu, Kak, ditandainya dengan terbenamnya matahari. Kalau udah terbenam matahari itu udah mulai kayak lelah nih, mata lelah, semua badan lelah. Hormon kortisol udah mulai turun. Pergantian hari dari terang jadi gelap. Keadaan maghrib itu mulai kebalikan dari keadaan subuh. Maka kata Allah, yuk relaksasi tubuh kita. Relaksasi bagi tubuh. Surah ke-11 di ayat 114. Surah Hud. Diperkuat di surah Ar-Rum, surah ke-30 tapi ayat 17. Relaksasi seluruh tubuh. Sehingga tubuh yang menyesuaikan diri dengan perubahan fisiologi kakak, itu tiba-tiba akan mengiringi penurunan kadar hormon kortisol. Dia kebalikan dari yang subuh tadi. Kadar hormon kortisolnya itu bisa mengiringi penurunan kadar hormon kortisol tadi. Jadi tubuh akan rileks kalau kita menggerakkan tubuh pada saat sholat maghrib. Nanti dikasih rileks sama Allah. Ya? Oke. Sekarang kita ke sholat isya. Sholat isya itu perintahnya ada di surah ke-24, di surah An-Nur di ayat 58. Waktu sholat isya itu kan mulai hilangnya syafaq. Syafaq itu cahaya yang kemerah-merahan. Setelah matahari tenggelam hingga terbit fajar sodik. Ya Kak, di saat itu adalah peralihan antara capek, lemah, letih, lesu, udah kayak capek banget, udah gak kuat ini, gak kuat. Udah saatnya istirahat Kak, gitu. Maka Rasulullah mengakhiri sholat isya-nya sampai tengah malam. Rasulullah tuh kuat Kak, sampai dengan mau tahajud, istirahat, tahajud habis sholat isya. Jadi sholat isya adalah penutup seluruh aktivitas kehidupan. Sebelum sholat, tidur kamu akan lebih nyenyak. Jadi sebelum tidur, sholat isya bikin tubuh kamu nyenyak, rileks semuanya. Nggak tegang, karena dari pagi udah kerja. Aktivitas nganterin anak ke pasar, ke kantor, bolak-balik dia ke tempat les. Ya, kalau pengen istirahatnya tenang, sholat isya jangan dientar-entarin. Langsung. Oke? Dan Allah mengatakan, tidak ada yang Allah perintahkan untuk hambanya untuk melakukan hal yang sia-sia. Jadi perintah Allah itu nggak ada yang sia-sia. Oke? Gerakan dalam sholat itu Kak, ternyata tidak hanya gerakan bergantian dan berulang-ulang sesuai dengan rukun sholat yang sudah ditetapkan. Kita Mauquta di surah keempat di ayat 103 tadi. Melainkan melakukan gerakan sholat secara tumanina atau secara rutin kita sholat akan memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap kesehatan manusia. Baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Fisik kalian gak akan mudah lemah kalau kakak sholatnya tepat waktu. Mental kalian akan tahan banting diapain orang pun kalau kakak mau memperbaiki sholat. Tahan banting. Jadi memberikan efek yang sangat luar biasa bagi orang yang mau melakukan sholat. Fisik, mental,
itu akan sangat siap. Ya, kakak boleh nggak sholat isya di tengah malam? Boleh, cuma kita nggak tahu kapan ajal kita dijemput sama Allah. Ya, oke.